Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Nur Selvina Tasyanda dengan NPM B1A021109, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu angkatan 21. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya mencoba menjelaskan tentang surat berharga. Yang mana yang saya akan jelaskan ini adalah tentang pengertian surat berharga dan jenis-jenis surat berharga. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan memulai presentasi saya. Surat berharga merupakan salah satu lingkup dari hukum bisnis yang berkembang cepat di Indonesia. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Baik pihak-pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya atau pihak ketiga kepada siapapun surat berharga tersebut dialihkan. Menurut Molegraf, surat berharga berarti akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri atau legitimasi yang mana akta-akta tersebut diperlukan untuk menagih. Nah, kalau menurut Ribius, surat berharga artinya surat-surat yang pada umumnya harus di dalam kepemilikan seseorang untuk dapat melaksanakan hak yang ada di dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang untuk keperluan pembayaran, yang mana surat tersebut dapat digunakan sebagai alat atau bukti diri untuk menagih satu pembayaran dan untuk melaksanakan ketentuan yang tertera dalam surat tersebut. Nah, surat berharga dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, misalnya konsumen. Yang kedua, surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan, misalnya saham. Yang ketiga adalah surat berharga yang mempunyai sifat tagihan, hutang atau hutang piutang, misalnya wesel, cek, surat, aksep, promis, dan kwitansi. Nah, di sini saya akan membagi surat berharga menjadi 2, yaitu surat berharga dalam KUHD dan surat berharga di luar KUHD. Nah, yang pertama saya jelaskan adalah surat berharga dalam KUHD. Yang pertama adalah wesel. Surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberi tanggal dan ditandatangani di suatu tempat di mana penerbit memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk untuk penerbit yang diterima disebut penerima, oleh penggantinya disebut tempat tertentu. Pengaturan wesel dalam KUHD buku 1 bab 5 pasal 100 sampai dengan 173. Yang kedua adalah cek. Cek adalah suatu surat berharga yang memuat kata cek yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak pemegang dan pembawa di tempat tertentu. Dasar hukum cek adalah pasal 178 sampai 229 KUHD. Yang ketiga adalah surat sanggup. Surat sanggup merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari satu pihak pembayar untuk membayar sejumlah pihak lainnya, yaitu pihak yang dibayar. Surat sanggup mempunyai jatuh tempo dan pada umumnya tidak panjang dan paling panjang kurang dari 1 tahun, sehingga instrumen keuangan dianggap sebagai instrumen investasi jangka pendek. Dasar hukum surat sanggup adalah diatur dalam 174 sampai 177 KUHD. Ada 2 macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Yang keempat adalah kwitansi dan promes akta atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditandatangani oleh penerbit oleh penandatangannya
terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atau atas ditunjuk pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu ada klausa atas tunjuk. Yang kelima adalah saham. Saham dapat didefinisikan atau penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerapkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di dalam perusahaan tersebut. Berapa besar penyertaan yang ditanamkan di dalam perusahaan tersebut. Saham diatur dalam pasal 40 KUHD dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya adalah delivery order. Surat jalan adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat pengantar atas barang yang tercantum di dalam dan ditunjukkan kepada konsumer atau pembeli atau penerima yang ditentukan oleh pembeli dan mempunyai kekuatan hukum atas legalitas. Diperlukan di jalan raya memulai dari keluar perusahaan sampai masuki wilayah milik customer, sehingga barang dengan quality spesifikasi yang disertai dengan informasi lainnya ditandatangani customer. Surat jalan terikat langsung dengan persediaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat berharga di luar KUHD, yaitu biljet giro. Biljet giro adalah suatu surat berharga yang merupakan surat perintah nasabah untuk memindahkan atau membukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau dengan bank yang lainnya. Dengan demikian, pembayaran dana biljet giro mempunyai dua tanggal dalam teks, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif atau jatuh tempo. Sebelum tanggal efektif tiba, biljet giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit. Biljet giro tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsement karena di dalamnya tidak ada klausa yang dipertunjukkan secara pemindahannya. Contoh dari kasus surat berharga adalah seperti aparat Polda Metro Jaya meringkus sindikat pemalsuan lembaran cek surat deposito berjangka SDB PT Bank Mandiri Persero. Tersangka yang berhasil ditangkap bernama Syarifuddin. Polisi menduga lembaran cek SDB Bank Mandiri yang dibuat mencapai 1 triliun rupiah, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto di Jakarta, Kamis ini. Dia menjelaskan awalnya seorang warga negara Yordania berinisial AH mengonfirmasi SDB atas nama Syarifuddin ke Plaza Bapindo, kantor cabang Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan. Pengungkapan kasus penipuan berlanjut dengan penetapan tersangka pembuatan SDB palsu berinisial IS di Jakarta Timur 8 Juni 2013 ini. Barang bukti yang ditemukan berupa 1 unit komputer, jinjing, 1 unit modem, 1 scan, 1 buah alat scan, alat cetak, dan 2 unit telepon seluler. Dari keterangan IS, polisi menciduk tersangka MD di daerah Depok, Jawa Barat 9 Juni 2013. MD diduga berperan perantara penyerahan SDB palsu dan mengatur penyerahannya di kantor Bank Mandiri Plaza Bapindo. Tersangka lain yang dibekuk petugas di kawasan Jakarta Timur 10 Juni 2013 yaitu GA yang berperan mengaku sebagai pejabat Bank Mandiri. Tersangka dijerat pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Untuk segala kekurangannya saya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.